Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk belajar sebagian firman-Mu yang begitu luas, begitu dalam, begitu lebar dan sukar untuk kami mengerti Tuhan. Dan oleh karena itu kami mohon biarlah Engkau hadir bersama kami, membimbing kami, menuntun kami, mengarahkan kami untuk supaya mengerti sebuah kebenaran yang bukan saja penting tapi sangat penting, yaitu tentang kebangkitan-Mu dari antara orang yang mati. Sertai ibadah PA kami malam hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan. Berkati umat-Mu yang mendengarkannya, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Demi Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan bicara tentang kebangkitan Yesus. Ini adalah topik yang sudah banyak dibicarakan oleh para pendeta, para pengajar Alkitab, para teolog, dosen-dosen teologi. Kalau saudara searching di internet, di YouTube itu, ketik saja kebangkitan Yesus, itu muncul banyak sekali yang khotbah, yang ngajar tentang itu. Jadi malam hari ini saya hanya akan menegaskan kembali apa yang sudah kita dengar berulang kali tentang kebangkitan Yesus. Tapi mungkin ada hal-hal yang baru yang saudara belum tahu. Nanti sebentar akan kita pelajari bersama. Oke, tema kita ini adalah kebangkitan Yesus di dalam gugatan, hoax atau fakta. Jadi peristiwa kebangkitan Yesus yang kita yakini, yang kita percaya itu ternyata digugat oleh kelompok tertentu, oleh orang-orang tertentu yang tidak mau percaya akan hal tersebut. Apakah gugatan itu benar ataukah salah? Nah, ini akan kita pelajari sebentar. Saya menggunakan beberapa literatur di dalam menyusun materi ini. Ada 3 buku yang saya acu. Pertama dari Josh McDowell, judulnya Apologetika. Volume yang pertama, ini Apologetika ini ada 5 volume, ada 5 seri. Tapi yang bagian pertama itu bicara tentang kehilangan Yesus, kematian, kebangkitan Yesus. Lalu buku kedua, The Case for the Resurrection of Jesus, kebangkitan Yesus dalam gugatan, bagaimana menanggapinya. Ditulis oleh Michael Licona dan dua orang menulis ini. Lalu yang ketiga, buku dari Lee Strobel. Ini seorang wartawan, jurnalis senior yang mewawancarai para teolog, para ahli kitab suci. Dia wawancara, kemudian dia bukukan di dalam buku yang berjudul Pembuktian Atas Kebenaran Kristus. Nah, saya mengacu pada 3 buku ini dan ada buku-buku lain juga yang saudara bisa lihat. Kita mulai dulu dengan teks. Kita buka Alkitab ya. 1 Korintus 15 ayat 3, 4 dan 14. Saya baca buat saudara. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Lalu ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, saudara melihat di ayat pertama itu ada kata-kata yang saya kasih huruf miring itu sangat penting. Artinya bahwa hal-hal yang dibicarakan dalam teks ini adalah sesuatu yang bukan saja penting tapi sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari kita, apa yang menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita? Waktu ibadah rumah tangga di rumah saya, Pak Gembala khotbah, lalu Pak Yulianus tanya kepada saya, apa yang membuat Bapak Albert Mambuk berbahagia? Lalu saya bilang apa? Ketika saya bertemu Ibu Susan, itu membuat saya happy, berbunga-bunga, bahagia sekali, senang sekali. Itu sesuatu yang penting bagi saya. Ada momen yang penting sekali, yaitu ketika saya bertemu dia. Lalu saya kejar dia, mau di Palu, sampai Jakarta saya kejar dia. Sampai di gerejanya Pendeta Priayi saya kejar. Kenapa? Karena itu sesuatu yang penting bagi saya.
Apapun halangan, rintangan, pokoknya saya cari dia sampai ketemu pokoknya. Akhirnya sudah baku dapat, sekarang menikah, punya anak. Atau mungkin bagi saudara yang terpenting adalah anak-anak saudara. Saya juga sayang sekali sama anak-anakku. Oh, anak itu buah hati kita, itu sangat penting. Kita harus kerja keras bagi anak-anak kita. Kendati siang malam kita banting tulang demi menyekolahkan mereka, sehingga mereka sampai kuliah, bekerja dan seterusnya, baru kita bisa lepas tangan. Atau mungkin ada lain, mungkin pekerjaan yang menjadi sangat penting bagi kita, sehingga karena terlalu penting kita tidak masuk gereja hari Minggu, tetap buka, tetap bekerja pada hari Minggu, lupa Tuhan, karena itu sangat penting bagi saudara. Mungkin ada hal lain juga, tapi ayat yang sudah kita baca saat ini, apa yang sangat penting menurut Rasul Paulus? Minimal dua hal. Pertama, kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Ini dua hal yang tidak boleh kita pisahkan. Tidak ada satu yang lebih penting dari yang lain. Mungkin ada orang mengatakan kematian lebih penting daripada kebangkitan. Tidak. Paulus mempaketkan kedua. Ini satu paket. Tidak ada yang lebih penting. Baik kematian maupun kebangkitan itu sesuatu yang sangat penting. Bahkan di ayat yang ke-14 dia bilang, andai kata Kristus tidak bangkit, sia-sia semua penderitaan kita. Tidak ada gunanya orang masuk gereja tiap minggu kalau dia tidak bangkit. Kalau dia cuma mati dan mati terus di dalam kubur, tidak bangkit-bangkit. Alkitab bilang kan dia bangkit hari ketiga. Tapi ternyata dia tidak bangkit-bangkit. Ya percuma kita ke gereja, bubar aja kekristenan kalau begitu. Karena dia tidak bangkit. Tapi Alkitab bilang hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Itu sangat penting sekali, makanya Paulus menekankan itu. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia semua iman kita. Pemberitaan Injil sia-sia. Tidak ada gunanya kita PI, KKR di lapangan. Tidak ada gunanya kalau kita bangkit. Jadi itu sesuatu yang sangat penting. Nah, biasanya kita kan, ini kita sedikit menyimpang. Apa yang sangat penting? Biasanya kita lebih menekankan kelahiran Yesus, Natal. Atau Natal itu dirayakan begitu heboh. Undang pembicara luar, khotbah di sini, bayar mahal dia, baking makanan toh, kita bikin makanan segala rupa, ada RW, babi segala macam, ada semua situ. Padahal yang Paulus bilang apa yang sangat penting apa? Kematian dan kebangkitan. Kalau kita tiba pada Jumat Agung atau hari kebangkitan Yesus kan, ya cuma biasa-biasa orang merayakan toh, tidak ada yang spesial dari itu. Kita paling cuma itu pun kebangkitan Yesus kita undang pembicara luar karena mau perjamuan. Kalau tidak perjamuan kita tidak undang. Beda sama Natal. Undang orang jauh-jauh dari luar pulau, makan heboh-heboh. Padahal Paulus bilang apa ya? Sangat penting apa? Kematian, kebangkitan. Mestinya yang di-celebrate, yang dirayakan itu dua itu, kematian, kebangkitan. Mungkin ini sedikit koreksi bagi kita. Oke, kita lanjut saja. Nah, tapi ternyata peristiwa yang penting, yang Paulus bilang sangat penting itu, digugat oleh orang-orang tertentu yang tidak mau terima iman Kristen itu. Mereka bilang apa? Pertama ada yang bilang, jasad Yesus itu dicuri. Kenapa kuburnya kosong? Karena jasadnya dicuri orang. Jadi, waktu kuburnya kosong itu tidak membuktikan kebangkitan Yesus. Kenapa kubur kosong? Karena dicuri orang. Entah siapa yang curi, tidak tahu siapa. Dorang tuduh begitu ya. Nah, ini sudah berlangsung berabad-abad, mulai abad pertama sampai seterusnya. Yang kedua, ada teori Yesus cuma pingsan disalib. Jadi waktu Yesus disalib di Bukit Golgota, dia tidak betul-betul mati, tapi cuma pingsan. Lalu di dalam waktu tertentu, kemudian dia menjadi sadar. Wah, sadar, entah berapa jam kemudian atau kapan, kemudian dia sadar. Dan karena dia sudah sadar, berarti dia tidak mati, berarti tidak dikubur, berarti tidak bangkit, gitu. Jadi mereka mau menghalangi kebangkitan Yesus. Yang ketiga, ada orang bilang itu salah kubur. Jadi waktu perempuan pada minggu pagi-pagi sekali kan perempuan datang ke kubur Yesus pada hari yang ketiga, Maria Magdalena dan kawan-kawan. Waktu mereka datang ke kubur itu, nah itu orang salah pergi di kubur karena konteks pada waktu itu banyak kubur di situ dan Maria Magdalena dan kawan-kawannya itu pergi ke kubur yang salah katanya. Lalu ada yang bilang kebangkitan Yesus itu hanyalah kebangkitan secara metafora. Artinya dia tidak betul-betul bangkit, dia cuma bangkit secara rohani. Dan yang mencetuskan itu bukan orang-orang di luar gereja, orang di gereja. Dia dosen teologi, dia dosen di STT Jakarta. Sekarang bukan STT Jakarta, sudah dirubah menjadi STFT,
sekolah tinggi filsafat teologi itu apa itu. Dulu namanya STT Jakarta, dia dosen di situ, dosen Yunani lagi, doktor lagi S3. Tapi dia bilang apa? Yesus bangkit cuma secara metafora aja, tidak sungguh-sungguh bangkit secara fisik, cuma secara rohani. Lalu berikutnya ada serangan dari teman-teman kita di Islam. Mereka menggunakan An-Nisa 158. Di dalam surat itu dikatakan Yesus tidak mati, tapi cuma diserupakan, digantikan dengan orang lain, diserupakan, sehingga yang ada di atas kayu salib itu bukan Yesus, orang lain. Dan walaupun demikian mereka tidak sepakat di antara para teolog Islam, tidak ada kesepakatan siapa yang diganti. Kalau kita tanya siapa yang diganti itu, siapa yang diserupakan, ada yang bilang Yudas, macam-macam teorinya, jadi tidak jelas. Lalu ada lagi orang yang mengatakan dia bangkit sebagai roh. Nah ini dari kelompok saksi Yehova. Saksi Yehova mengatakan Yesus memang mati, tapi waktu dia bangkit pada hari yang ketiga, dia cuma bangkit sebagai roh, sebagai makhluk roh, bukan bangkit secara fisik. Rohnya aja yang bangkit, tapi fisiknya mana? Hilang, udah ada kemana, entah kemana. Nah waktu saya ketemu dengan saksi Yehova, bicara tentang kebangkitan Yesus, saya kejar itu. Anda mengatakan Yesus tidak bangkit, saya bilang buktinya kuburnya kosong, berarti dia so bangkit. Oh iya, mereka mengatakan dia bangkit sebagai makhluk roh. Terus saya kejar orang, tubuhnya kemana? Kan Alkitab bilang kuburnya kosong, berarti kemana tubuhnya? Nah, mereka tidak bisa jawab, kemana itu tubuhnya? Alkitab tidak catat tubuh Yesus dicuri atau tidak ada. Yang jelas kubur kosong berarti dia bangkit secara fisik. Lalu terakhir ada orang yang menggugat tentang dia percaya kebangkitan Yesus, tapi Yesus itu dibangkitkan oleh Bapa. Dia tidak bangkit sendiri Yesusnya. Dan yang ngomong ini siapa? Doktor teologi lagi. Memang yang bikin kacau kekristenan ini bukan jemaat awam ternyata para doktor teologi yang bikin kacau Kristen. Makanya kita bersyukur ada para apologet di YouTube, Pak Esra, Pak Buya Salim, Pak Willy, Pak Solang. Mereka secara reguler menanggapi ajaran-ajaran miring itu. Kalau tidak ada mereka, sudahlah hancur kekristenan ini. Tapi orang kan banyak serang apologet. Apa ini apologet? Cuma cari gara-gara, cuma bikin perpecahan di gereja. Hari-hari cuma kritik pendeta A, pendeta B. Nggak masalah kalau mereka salah kita kritik. Apalagi kalau sesat, apalagi kalau ajaran mereka sudah dipublish di YouTube, apa-apa kita tanggapi. Kecuali mereka tidak publish di YouTube, cuma di gereja begini, cuma secara internal, cuma torang-dentorang. Terus ada pendetanya bikin ajaran salah, jangan kita kritik, tidak usah kita publish, karena dia cuma internal aja, kalangan sendiri. Nah, yang bilang Yesus tidak bangkit sendiri dengan kuasanya, ini dokter teologi yang bilang. Bayangkan, ini sudah menjadi polemik beberapa tahun lalu. Saya juga terlibat dalam perdebatan tentang Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan oleh Allah. Saya juga berdebat dengan pendeta itu, dokter itu. Nah ini beberapa gugatan yang dilontarkan oleh orang-orang tertentu. Dan ini yang saya katakan tadi ya, Dr. Yohanes Rahmat. Dia dulu dosen di STT Jakarta. Mengatakan apa? Dia memberikan sebuah tesis tentang kebangkitan Yesus, bahwa Yesus itu bangkit secara metafora. Saya berikan kutipan ya. Ini kalimatnya dia di blognya dia. Jika sisa-sisa jasad Yesus memang ada di bumi ini, maka kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga tidak bisa lagi dipahami sebagai kejadian-kejadian secara objektif, melainkan sebagai metafora. Para penulis PB, Perjanjian Baru sendiri, pasti memahami keduanya sebagai metafora. Jadi dia mengklaim para penulis PB itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, juga menganggap kebangkitan Yesus metafora. Kacau sekali orang. Jika tidak demikian, mereka adalah orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membedakan mana realitas, mana yang fakta, dan mana fantasi dan delusi. Dalam metafora, sebuah kejadian hanya ada di dalam pengalaman subjektif. Jadi bukan objektif yang realita, tapi cuma subjektif aja. Bukan dalam realitas objektif. Yesus bangkit, ya, diakui kebangkitan Yesus, tetapi bangkit di dalam memori dan pengalaman hidup, dihadiri dan dibimbing oleh rohnya. Yesus telah naik ke surga, ya, tapi dalam arti dia telah diangkat dalam roh untuk berada di sisi Allah di kawasan rohani surgawi. Kebangkitan dan kenaikan tidak harus membuat jasad Yesus lenyap dari makamnya. Untuk keduanya terjadi, yang dibutuhkan adalah tubuh rohani. Lihat 1 Korintus 15 ayat 35-58.
bukan tubuh fisikal protoplasmik. Jadi tidak ada kebangkitan jasmani itu. Dia bangkit secara metafora, secara rohani saja. Ini doktor teologi di STT. Nah, sekarang bagaimana kita menjawabnya? Yang pertama, tentu saja kita harus mengacu kepada Alkitab. Apa yang Alkitab bicarakan ketika dia menyoroti peristiwa kebangkitan Yesus? Jelas, kita sama-sama sudah tahu Alkitab pasti membantah teori-teori yang sudah disebutkan tadi itu. Pertama, kalau kita mengacu atau melihat dalam keempat Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semua sepakat mencatat Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, atau Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Matius 28 ayat 1 sampai 20, Markus seluruh Markus 16, kemudian Lukas 24 ayat 1 sampai 9, Yohanes pasal 20, Yohanes pasal 21 juga. Dan para murid jelas mengakui kebangkitan Kristus. Misalnya Petrus, dia adalah salah seorang murid Yesus yang merupakan saksi hidup waktu Yesus mati, disalib, mati, dikuburkan. Petrus ada di sana di abad yang pertama melihat secara langsung peristiwa itu. Makanya dalam Kisah pasal 2 ayat 24, Petrus berkata dengan lantang, dia berkata apa? Tetapi Allah membangkitkan Yesus maksudnya, dengan melepaskan dia dari sengsara maut, lepaskan dari kematian, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Tidak mungkin, maksudnya dia tetap berada dalam kuburan mati, tapi Petrus berkata Allah membangkitkan dia. Kemudian ada lebih daripada 500 orang di dalam 1 Korintus 15 ayat 6, di mana Yesus menampakkan diri kepada mereka. Jadi waktu Yesus bangkit, dia menampakkan diri dia bertemu mula-mula dengan para wanita, Maria Magdalena dan kawan-kawannya itu, kemudian dia bertemu murid-muridnya, kemudian dia menampakkan diri pada lebih daripada 500 orang. Itu ada di 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Kemudian bukan hanya murid-murid Yesus, tapi juga para rasul, misalnya Rasul Paulus, dia juga memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Kalau sudah melihat dalam Kisah Rasul 17 ayat 2 sampai 3, di situ selama 3 sabat berturut-turut, maksudnya 3 minggu berturut-turut, si Paulus ini menerangkan bahwa Mesias itu harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Itu terus-menerus diberitakan oleh Rasul Paulus. Lalu dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 yang sudah kita baca tadi, Paulus mengatakan apa? Yang sangat penting apa? Telah kusampaikan dan apa yang telah kuterima sendiri, dia terima. Jadi Paulus ini bukan orang yang tidak pernah melihat Yesus. Memang waktu dia muncul, Yesus sudah mati toh. Tapi kan Yesus menampakkan diri pada dia. Waktu dia mengejar orang-orang percaya, mau bunuh orang percaya, dia adalah teroris seperti zaman sekarang, dia teroris zaman dulu. Kejar orang-orang percaya, mau bunuh. Nah waktu dia dalam perjalanan mengejar orang Kristen, Yesus menampakkan diri pada dia. Saulus, Saulus. Dulu namanya Saulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Jadi waktu Saulus menganiaya orang Kristen, itu sama saja dengan menganiaya Yesus Kristus. Karena orang Kristen itu anggota tubuh Kristus. Jadi hati-hati nih para teroris sekarang yang bom gereja apa semua dia itu, mereka itu sedang menganiaya Yesus. Nah, Paulus bertemu Yesus dan Paulus sangat menekankan kebangkitan Yesus itu. Sebab 1 Korintus 19 ayat 3 dan 4, yang sangat penting itu apa? Kematian dan kebangkitan Yesus. Dan bukan hanya Rasul Paulus, juga Nabi Daud atau pemazmur juga sudah menubuatkan kebangkitan Yesus 1000 tahun sebelum Yesus ada di dunia. Bayangkan, dia mengatakan apa? Mazmur 16 ayat 10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Daud sudah menubuatkan itu. Lalu kemudian, tetapi ada penolakan loh. Seperti saya katakan tadi, penolakan dari para saksi Yehova, dari teman-teman kita di Islam dan sebagainya. Bahkan di Alkitab sendiri sudah dicatat ada orang yang menolak kebangkitan Yesus. Bahkan muridnya sendiri tolak itu, dia tidak percaya. Namanya siapa? Thomas. Jadi waktu Yesus menampakkan diri kepada para murid, si Thomas rupanya tidak ada di situ. Cuma berjumpa dengan Petrus, Yakobus, Yohanes, Thomasnya nggak ada.
Karena Thomas tidak ada, kemudian para murid mengatakan, Tuhan sudah bangkit. Karena Thomas tidak ada di situ, dia tidak percaya. Sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku itu, ke dalam lambungnya, aku tidak mau percaya. Si Thomas bilang begitu. Jadi rupanya murid Yesus pun tidak percaya, menolak itu. Tapi Yesus tidak membiarkan itu. Pada 8 hari kemudian, 8 hari kemudian itu maksudnya hari Minggu. Jadi Yesus bangkit hari Minggu, lalu 8 hari kemudian, maksudnya hari Minggu berikutnya, pada hari Minggu, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Lalu Yesus bilang, sini kamu tidak percaya saya sudah bangkit ya? Taruh tanganmu, taruh jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan kamu tidak percaya lagi ya, melainkan percayalah aku sudah bangkit. Nah, Yesus menantang begitu Thomas. Akhirnya, kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 28-29, akhirnya Thomas percaya. Kenapa Yesus menantang Thomas seperti itu? Karena dia ingin membuktikan kebangkitannya. Karena dia ingin mengajak Thomas untuk percaya dia sudah bangkit. Jadi banyak sekali kan penolakan, banyak sekali, bukan hanya orang-orang non-Kristen, bahkan murid Yesus pun salah satu awalnya menolak kebangkitan Yesus, tidak percaya. Nah sekarang, kitab suci kan sudah menjelaskan tentang peristiwa kebangkitan Yesus, dan itu secara eksplisit membungkam orang-orang yang menolak peristiwa kebangkitan tersebut. Kalau orang-orang tidak percaya kebangkitan Yesus, maka mereka tidak percaya kepada penulis Injil, 4 penulis Injil. Mereka menolak kesaksian Daud, mereka menolak kesaksian Petrus, Paulus, Yohanes. Berarti mereka tidak percaya pada firman Tuhan. Nah, kita tidak usah pedulikan orang begitu. Kalau mereka mengatakan, misalnya orang-orang teman-teman kita di non-Kristen, Yesus tidak bangkit, dia tidak mati, cuma ada orang yang diserupakan, digantikan, dan dia tidak mengalami kematian, tidak usah peduli. Sudah tutup mata, tutup mulut, tidak usah dengar. Terserah ada orang mau omong apa, Alkitab kita nyatakan dia bangkit, kita mau lebih percaya siapa? Mau percaya omongan orang atau Alkitab? Alkitab ini adalah firman Tuhan, wahyu Allah, perkataan Allah, dan tidak mungkin salah. Maka tidak usah kita urus orang, biar aja mereka, tidak usah berdebat dengan mereka juga. Tapi kalau mereka ngotot, ada satu jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Ya kalau perdebatan agama itu kan biasanya kalau debat agama di medsos itu masing-masing pakai kitab suci sendiri-sendiri. Islam pakai Quran, kita Kristen pakai Alkitab. Lalu berdasarkan 2 kitab suci ini mereka berdebat. Yesus mati apa enggak? Bagaimana menurut Quran? Bagaimana menurut Alkitab? Ya enggak ketemu. Mau sampai kiamat enggak akan ketemu. Pasti akan bertengkar terus, pasti akan terjadi pertentangan karena ini 2 kitab yang berbeda, ditulis oleh orang-orang yang berbeda di zaman berbeda dan bertentangan satu sama lain. Jadi nggak usah berdebat menggunakan 2 kitab. Makanya waktu saya diskusi dengan teman di Islam, saya bilang boleh kita diskusi, tapi pakai Alkitab saja. Nggak mau saya pakai Al-Quran. Nah kita berdebat berdasarkan teks Alkitab. Kita kan sudah kuasai, masa kita kalah sama orang. Nah, tapi untuk membuktikan lebih jauh apakah Yesus bangkit atau tidak, ya sudah kita tutup kedua kitab tersebut. Kristen tutup Alkitab, nggak usah pakai Alkitab. Muslim tutup Quran, nggak usah pakai Quran. Bagaimana caranya? Kita datangi sejarah. Nah, sekarang apakah sejarah memang mencatat peristiwa kebangkitan Yesus? Ada banyak orang misalnya yang mengatakan bahwa mujizat Yesus itu cuma mitos, cuma hayalan, atau cuma dongeng. Tapi sejarah mencatat mujizat Yesus memang betul-betul terjadi. Misalnya ada seorang Yahudi di masa-masa awal, di abad-abad awal itu bernama Eliezer bin Hirkanus, tahun 95 Masehi. Dia bicara tentang kemampuan ajaib Yesus. Jadi bukan hanya Alkitab yang menyatakan Yesus sanggup membuat mujizat, tapi juga sejarah. Kemudian ada seorang yang bernama Julian de Apostate. Dia adalah kaisar Roma, penentang Kristen terhebat di zamannya. Dia non-Kristen yang tidak percaya kepada Yesus, tapi dia mengakui kuasa mujizat Yesus. Dia akui. Ini bukti sejarah. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana dengan kebangkitan Yesus? Apakah itu tercatat secara historis? Apakah itu betul-betul dicatat di dalam sejarah atau cuma dongeng, cuma karangannya Alkitabnya Kristen? Oke, mari kita buktikan sekarang. Pertama,
Ada seorang bernama Clemens, dia adalah uskup di Roma, penatua di Roma itu ya. Dia lahir atau hidup antara tahun 30 sampai 100 Masehi. Dikatakan begini ya, agaknya Clemens, ini dari sebuah buku, agaknya Clemens yang disebut oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 3, meski ini tak dapat dipastikan, kita memiliki surat yang kita ketahui ditulis oleh Clemens kepada jemaat di Korintus sekitar tahun 95, abad pertama. Clemens menuliskan apa? Dia menuliskan, karena itu setelah menerima petunjuk-petunjuk dan kepastian penuh yang disebabkan oleh kebangkitan Yesus, dia bilang kan, kebangkitan Yesus, dan dengan keyakinan akan firman Allah, mereka pergi dengan kepastian Roh Kudus memberitakan Injil tentang kerajaan Allah yang akan datang. Jadi Clemens, uskup Roma, mencatat di dalam tulisannya, Yesus itu bangkit. Ini orang yang hidup di abad pertama, yang sangat dekat dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Itu ada dalam buku Michael Licona ya, Kebangkitan Yesus dalam Gugatan, halaman yang ke-45 ya. Saya ada bukunya di rumah. Kemudian yang kedua, ada seorang yang bernama Ignatius. Dia hidup antara tahun 50 sampai 115 Masehi. Dia uskup di Antioquia. Dia berkata bagaimana? Dia disalibkan, maksudnya Yesus disalibkan dan wafat di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia benar-benar dan bukan hanya tampaknya saja. Ini menentang teori Yohanes Rama tadi ya, Yesus bangkit secara metafora. Bukan, dia benar-benar bukan tampak, dia disalibkan dan wafat dan juga bangkit kembali pada hari yang ketiga. Jadi kebangkitan metafora itu dilawan oleh Ignatius di abad yang pertama itu ya, uskup dari Antioquia ini. Dia dijatuhi hukuman mati, benar-benar disalibkan, bukan hanya tampaknya, bukan hanya tampak, bukan hanya secara rohani, bukan hanya secara roh, cuma tampak begitu, tidak, secara fisik, bukan hayalan, bukan oleh tipuan. Dia benar-benar wafat dan dimakamkan dan bangkit dari antara orang mati. Ini Ignatius. Kemudian mungkin ada orang yang protes ya, biasa orang protes di medsos saya waktu debat-debat itu kan orang-orang yang percaya, orang Kristen, para uskup, ya jelas mereka membela kematian kebangkitan Yesus. Jadi kita tidak usah percaya, itu omongannya orang Kristen kok. Apakah ada bukti orang-orang non-Kristen yang juga mengakui itu? Ada. Ini buktinya. Yosefus ini adalah sejarawan Yahudi ternama di abad-abad awal itu. Dia ini orang non-Kristen, orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi dia bilang apa? Di dalam tulisannya, di dalam Antiquities 18:33 dia berkata begini, demikianlah kira-kira pada waktu inilah Yesus Kristus, seorang manusia bijaksana, kalau boleh menyebutnya seorang manusia. Kenapa dia bilang begitu? Karena ini luar biasa, Yesus dengan kuasa yang supranatural membangkitkan orang mati dan sebagainya. Kalau bisa menyebutnya manusia, karena dia adalah seorang pelaku pekerjaan yang luar biasa, seorang guru yang mengajarkan kebenaran sedemikian rupa sehingga orang menerimanya dengan sukacita. Dia menarik banyak orang Yahudi kepadanya dan juga banyak orang Yunani. Orang ini adalah Kristus, dan ketika Pilatus telah menyuruh menyalibkan dia oleh karena dakwaan para pemimpin di antara kita, mereka yang sejak semula telah mengasihinya tidak meninggalkan dia karena dia menampakkan diri belum mana ini? Ini yang warna kuning yang saya baca. Karena dia menampakkan diri dalam keadaan hidup kepada mereka pada hari yang ketiga. Ini kalimat daripada Yosefus, sejarawan Yahudi non-Kristen. Nabi-nabi Allah telah berbicara tentang hal ini dan ribuan hal lainnya menakjubkan tentang dia. Dan bahkan sampai sekarang pun kaum Kristen, demikian mereka dinamakan berdasarkan namanya, belum juga punah. Jadi bukan hanya para tokoh-tokoh Kristen di abad-abad pertama, tapi juga orang non-Kristen. Salah satunya Yosefus, masih banyak yang lain juga, tapi saya hanya satu contoh yaitu Yosefus. Dia juga menuliskan tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebab Profesor Bernard Ram, seorang teolog ternama dan sejarawan juga, dia berkata begini, baik dalam sejarah gereja maupun sejarah kepercayaan, kebangkitan Yesus itu
telah ditegaskan sejak awal, sejak abad pertama. Ia disebutkan dalam karya Clemens, saya sudah kutip tadi ya, dari Roma, Epistle to the Corinthians 90 Masehi, dokumen tertua dalam sejarah gereja dan terus disebut-sebut sepanjang zaman para bapak gereja. Ia muncul dalam berbagai kredo para rasul dan tidak pernah dibantah. Jadi ini kesimpulan dari Profesor Benram. Termasuk kita kan setiap minggu mengucapkan apa? Pengakuan iman rasuli. Itu kredo yang mengatakan apa? Mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Kita kan tiap minggu bilang begitu. Jadi itu diucapkan di sepanjang sejarah gereja. Dalam gereja-gereja menyebutkan pengakuan iman rasuli, kredo-kredo, tidak pernah bisa bantah. Tapi anehnya, mengapa abad yang ke-7 muncul sebuah agama lalu mengklaim Yesus tidak mati di salib? Ini agama baru muncul abad yang ke-7. Tapi dia berani mengklaim begitu. Padahal bukan hanya orang-orang tokoh-tokoh Kristen di abad pertama, bahkan yang non-Kristen pun percaya kebangkitan Yesus. Kok ini orang baru muncul di abad yang ke-7 sudah mengklaim, oh berdasarkan kitabnya kami, Yesus tidak mati dan tidak disalib, apalagi bangkit? Tidak ada. Kan itu telat. Nah, dengan demikian kita masuk pada konsensus para pakar peneliti kebangkitan Kristus. Jadi dari buku Michael Licona itu dituliskan, ketika para pakar meneliti tentang peristiwa kebangkitan Yesus, mereka menyimpulkan dua hal dengan menyoroti murid-murid Yesus yang ada pada waktu itu. Pertama, para murid itu mengklaim, menyatakan bahwa Yesus itu bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Semua murid-murid, termasuk Maria Magdalena, ibu Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes, bahkan Thomas pun mengakui peristiwa kebangkitan Yesus, dan mereka adalah saksi mata pelaku sejarah pada waktu itu. Yang kedua, ternyata setelah peristiwa kebangkitan Yesus itu murid-murid itu diubahkan secara radikal. Nah, sebelum Yesus bangkit, ini kan murid-murid itu pengecut. Si Petrus waktu Yesus akan diserahkan itu, dia menyangkal Yesus, 3 kali sebelum ayam berkokok, dia sudah menyangkal, aku tidak mengenal orang ini, aku tidak mengenal dia. 3 kali dia sangkali. Kemudian waktu Yesus mau diserahkan, mau dieksekusi, mau disalib, mana murid-muridnya? Lari semua itu murid-murid. Tidak ada bersama Yesus disalib. Cuman Yohanes kalau tidak salah berada dengan Yesus ya disalib. Yang lain mana? Lari semua, pengecut semua, meninggalkan guru mereka yang sudah selama 3,5 tahun bersama-sama mereka, diajar oleh Yesus. Tapi mereka tega-teganya meninggalkan Yesus waktu Yesus dieksekusi di atas kayu salib. Pengecut semua murid-murid itu. Termasuk si Petrus itu yang suka bicara lantang keras ya. Dia paling tegas sekali mendukung Yesus ya. Tapi waktu Yesus mati, lari dia terbirit-birit. Mereka menyangkal meninggalkan dia. Tapi waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, terjadi perubahan yang radikal di antara murid-murid yang pengecut itu. Mereka kemudian menjadi seorang yang pemberani. Petrus dulunya menyangkal Yesus 3 kali. Apa yang terjadi setelah Yesus bangkit? Wah, haleluya, Tuhan sudah bangkit. Lalu dia berkhotbah, bikin KKR di Kisah Para Rasul itu ya. 3.000 jiwa bertobat. Dia memberitakan Injil tentang kebangkitan. Dia tekankan kebangkitan Yesus pada waktu dia berkhotbah di Kisah Para Rasul itu. Dan hasilnya apa? 3.000 jiwa bertobat. Bukan cuma sampai situ. Petrus mempertahankan imannya dengan apa? Mati sebagai martir. Dia disalib terbalik. Waktu dia mau dihukum mati, dieksekusi, dia mau disalib seperti Yesus. Begini, seperti Yesus ya biasa, kepala di atas, kaki di bawah. Tapi dia tidak mau. Aku tidak, gimana di kalimat itu ya? Petrus bilang, aku tidak layak disalibkan seperti guruku, seperti Tuhanku. Tidak layak. Saya tidak mau disamakan dengan Tuhanku. Saya harus disalib terbalik. Maka Petrus waktu itu disalib dengan terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Dia tidak mau disalibkan seperti Yesus. Bayangkan dia punya iman tuh. Waktu Yesus bangkit, Petrus menjadi seorang pemberani, bahkan mati bagi Kristus. Paulus juga begitu, menjadi seorang pemberani yang dulunya mengejar orang Kristen, jadi teroris waktu itu. Kemudian waktu dia bertemu Yesus, dia diubah secara radikal sampai mati juga sebagai mati. Paulus menurut tradisi dia itu dipenggal kepalanya. Bukan cuma Paulus, Yohanes juga mengalami penyiksaan yang luar biasa. Yohanes yang menulis Injil Yohanes itu, dia digoreng di dalam sebuah wajan yang panas, dimasukkan ke situ dia, tapi tidak mati.
Oh, hebatnya, ternyata kuasa Tuhan bekerja, si Yohanes sudah mati. Tapi waktu dia nak mati, dia diambil dari penggorengan itu, kemudian dia dibuang ke Pulau Patmos. Itu sebab di Pulau Patmos dia menulis kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu, kitab terakhir di Perjanjian Baru itu ditulis oleh Yohanes, yang tadinya mau digoreng hidup-hidup, tapi tidak mati. Pada umumnya seluruh murid-murid Yesus martir, karena mereka mengakui Yesus sudah bangkit. Jadi kesimpulan para pakar, konsensus para pakar tentang ketika mereka meneliti kebangkitan Yesus, maka kemartiran para murid itu membuktikan bahwa Yesus betul-betul bangkit. Kemudian, ya, kita menyimpulkan dari seluruh pembahasan tadi ada 3 kesimpulannya. 3 bukti mutlak Yesus bangkit. Pertama, adanya bukti dari dalam Alkitab sendiri. Ada klaim teologis, klaim kitab suci yang menyatakan Yesus memang sudah bangkit pada hari yang ketiga. Murid-murid mengakui, para saksi mata ada, 500 orang yang dijumpai Yesus juga mengakui semua. Ini klaim kitab suci. Sebetulnya klaim yang pertama ini, klaim kitab suci, itu sudah cukup bagi kita ya. Karena kita percaya Alkitab firman Tuhan. Tapi kan kalau kita menghadapi orang non-Kristen repot juga ya. Mereka kan tidak percaya Alkitab kita. Oke, kita masuk pada klaim yang kedua, yaitu klaim sejarah. Bukan cuma Alkitab yang mencatat Yesus bangkit, sejarah pun mencatat itu. Baik orang yang Kristen, baik tokoh-tokoh Kristen di awal pertama, maupun yang non-Kristen, para sejarawan Yahudi, sejarawan non-Kristen, termasuk sejarawan Roma, juga mengakui peristiwa kebangkitan Yesus. Padahal mereka bukan orang percaya. Klaim sejarah yang kedua. Lalu yang ketiga, kemartiran para murid, seperti saya katakan tadi ya. Kalau Yesus cuma mati di dalam kubur, tidak bangkit, untuk apa para murid membela Kristus dengan sedemikian rupa, memberitakan Injil dengan berani, bahkan mereka mati untuk Injil Yesus Kristus? Kalau Yesus cuma mati, mana mungkin mereka mau mati bagi seorang yang tidak bangkit? Kan tidak masuk akal. Karena mereka mau mati bagi Yesus, maka Yesus itu betul-betul sudah bangkit. Jadi ini kesimpulan, klaim teologis, sejarah, dan kemartiran murid itu membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Nah sekarang kita kan ada di tahun 2025. Tahun 2025 berarti Yesus sudah naik ke surga toh? Kita tidak bisa, kita tidak akan pernah bisa berada pada waktu Yesus mati dan bangkit. Tapi Alkitab bilang apa? Satu teks yang penting yang harus kita baca, Yohanes 20 ayat 29. Coba saudara buka atau saudara baca di sini. Ini peristiwa ketika Thomas tidak percaya, lalu Yesus menampakkan diri kepada dia, menantang dia. Kamu tidak percaya, sini jarimu, tusuk jarimu ke lambungku ini ya, supaya kamu harus percaya. Yesus berkata begini kepada Thomas. Kata Yesus kepadanya, karena engkau Thomas telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Waktu Thomas melihat Yesus, pada akhirnya dia percaya Yesus. Yesus tidak mengatakan si Thomas itu berbahagia. Tidak ada. Tapi yang berbahagia apa? Mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, saudara dan saya kan tidak melihat peristiwa kebangkitan Yesus. Tapi kalau saudara percaya, saudara adalah orang berbahagia. Saudara bersyukur, saudara bisa beriman kepada Kristus karena saudara adalah orang yang berbahagia. Jadi, saudara harus percaya kebangkitan Yesus, jangan seperti orang-orang non-Kristen. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Yang mau bertanya.